Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakati dan di sini saya akan membawakan presentasi mengenai unsur korupsi. Tipe-tipe korupsi dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada 9 tipe korupsi, yaitu satu, political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis, badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Dua, political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak, pekerjaan, borongan antara pejabat laksana dan pengusaha yang memberikan peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak bersangkutan. Tiga, election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Empat, corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Lima, discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena kepuasan dalam menentukan kebijakan. 6, illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. 7, ideological corruption ialah perpaduan antara discriminatory corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. 8, mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Lalu ada ciri-ciri korupsi. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut. Satu, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Dua, korupsi pada umumnya konsiderasi yang korupsi dalam merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Tiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Empat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Lima, mereka yang memperhatikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Enam, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Tujuh, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum atau masyarakat. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Sembilan, unsur-unsur tidak pidana korupsi. Lalu ada unsur-unsur korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah satu, pelaku atau subjek sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai 7, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan perjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tiga, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Empat, dalam hal tuntutan pidana yang dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Lima, pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili orang lain. Enam, hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi terhadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memperintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Tujuh, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Delapan, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana yang denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 atau 1/3 melawan hukum baik formil maupun material. 10, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. 11, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 12, dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 13, sebab-sebab korupsi. Sebab-sebab terjadi korupsi, kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat. 2, ketidakberesan manajemen. 3, modernisasi. 4, emosi mental. 5, gabungan beberapa faktor. Sekian presentasi dari saya, sekian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.